Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rino. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Akhirnya ada waktu juga, nggih. Kita bisa bicara. Kemarin katanya kan mau ngobrol ya sama saya, terus waktu masih belum ketemu. Di satu sekolahan juga, tapi jarang ketemu seperti ini, Pak Rino ya. Iya gimana? Dan kemarin saya memang sempat untuk kita mau ngobrol lah. Diluangkan waktunya Budian. Soalnya saya pengen ngobrol. Ternyata ada waktu juga, ada kesempatan juga ya untuk bisa ngobrol sama Budian. Ya, ini gimana ini? Apa kabarnya? Kabarnya Pak Rino bagaimana ini? Kalau kabarnya secara pribadi baik saja. Ya, cuma kan dalam waktu dekat-dekat ini kan banyak sekali kegiatan. Kebetulan kan saya humas, jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan dalam minggu-minggu ini. Tugasnya banyak, Pak ya. Apalagi ini awal semester biasanya langsung gerudukan banyak gitu. Jadi ini banyak ya Pak ya kesibukan. Di sesi ngobrol kita kali ini, jadi kira-kira topik apa yang mau diomongkan sama Pak Rino, diobrolkan sama Pak Rino untuk kesempatan kali ini? Iya Budian, memang saya ingin ngobrol sama Budian. Mungkin Budian bisa memberikan solusi atau apa, pemikiran sehingga saya bisa membuka diri untuk kan ini kegiatan kan dalam minggu ini kan di humas itu kan ada kegiatan yang harus kita selesaikan ya, sehingga untuk fokusnya kalau saya untuk fokus itu kan kurang. Jadi ada kegiatan kunjungan industri yang harus kita lakukan, kemudian ada kegiatan prakerin. Nah itu waktunya sangat berdekatan, sehingga mana ini yang harus saya pikirkan ini loh, bingung. Jadi ini dan nanti kita berbicara tentang gimana mengelola biar fokus gitu Pak ya, dengan adanya banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan dan dengan waktu yang hampir bersamaan seperti itu. Jadi Pak Rino ini kepingin bisa fokus dalam mengerjakan gitu. Setidaknya kan seluruh kegiatan yang kita lakukan itu bisa teratasi gitu, dan berlancar dengan baik, sukses sesuai dengan tujuan yang diperintahkan oleh kepala sekolah, seperti itu ya. Jadi di sini Pak Rino yang ingin didapat dari akhir obrolan ini nanti apa harapannya? Nanti harapan saya nanti kan saya berharap nanti kegiatan kunjungan ini berjalan, kemudian ada kegiatan prakerin yang juga harus berjalan, dari siswa-siswa yang nanti ikut kegiatan prakerin itu nanti sudah ditempatkan di tempat dudi-dudi yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan industri yang memang diharapkan oleh sekolah. Jadi tidak hanya industri yang hanya sekadar industri home industri, tapi memang industri yang skalanya besar. Kita berharap juga kan anak-anak yang ditempatkan di tempat prakerin itu tidak di home industri yang hanya menempatkan 1 atau 2 orang, tetapi yang banyak anak, bisa menampung siswa itu. Kemudian teman-teman juga bisa untuk memilih industrinya itu benar-benar harus dari kaproknya itu kan harus dipikirkan betul, yang bagus, yang sesuai, sehingga nanti bisa sinkron, kita bisa jadikan mitra kita. Setiap jurusan itu kan kita juga punya mitra, hingga nanti lulusan kita bisa ditampung di sana sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Oke, berarti kalau saya perhatikan tadi, berarti Pak Rino ini mau
kegiatan yang sedang fokus dihadapi di sini itu ada tadi KI sama Prakrin ya Pak Rino ya. Terutama kayaknya tadi ini yang banyak dibahas ini yang yang Prakrin kayaknya tentang bagaimana cara untuk untuk milih dudi yang bagus gitu ya Pak Rino ya. Iya, kebetulan kalau kegiatan prakren, kegiatan ujian industri kan kita sudah sudah selesai akhirnya. Kemarin kita sudah selesai, kita sudah mulai bisa berjalan. Nah, sekarang untuk fokus di prakren. Prakren ini kan dalam waktu dekat kita harus berangkat juga. Ada lima kelas yang harus kita berangkatkan ke tempat dunia. Nah, ini kan harus kita bagi secepatnya, mencari tempat dudi, mencari dudi yang memang betul-betul sesuai dengan jurusannya, kemudian yang bisa menampung siswa yang betul-betul tidak hanya industri hanya menampung sedikit siswa itu. Ini kan perlu kita banyak mungkin koordinasi atau bagaimana saya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi karena KI-nya sudah selesai, persiapannya, tinggal pelaksanaannya aja Pak ya. Ya, pelaksanaannya kan tinggal pelaksanaannya. Kita Tanggal berapa Pak? Tinggal berangkat, dan berangkatnya tanggal 23 nanti. Nah, untuk yang Prakrin ini, nah tadi kan Pak Rino kan bingung milih dudi yang ini yang bisa menampung. Jadi karena tadi ada 5 kelas itu jurusannya sama atau tidak Pak? Oh, jurusannya berbeda. Jadi kita kan punya 7 jurusan di MK ini. Masing-masing rombelnya kan ada 10, ada 5 kelas yang harus berangkat. Dari jurusan itu kan ada TKJ 1, kemudian TKJ 1, kemudian teknik pengelasan, kemudian PSVT sama pertanian di ATPH. Nah, dari kelima 7 jurusan dari 5 rombel itu yang kita berangkatkan untuk sementara. Nah, kebetulan kan saya waktu itu sudah menyampaikan secara lisan ke teman-teman Kaprok untuk segera menyiapkan anak-anak yang mau berangkat ke Prakrin. Jadi dalam waktu dekat ini sekitar mungkin bulan Agustus, tadi 5 rombel atau 5 siswa itu harus diberangkatkan untuk kegiatan Prakrin. Dan ini harus dilaksanakan secepatnya, karena takutnya kan tempat-tempat Prakrin yang sudah kita dulu juga sudah pernah sih, cuma karena mungkin kita terlambat melaksanakan atau terlambat persiapan, sehingga nanti takutnya kan sudah ditempati oleh sekolah yang lain, karena kita kan sama-sama setiap tahun itu pasti Prakrin, kegiatan Prakrin dilaksanakan. Jadi seperti itu. Oke. Dudi yang diharapkan itu, yang idealnya itu seperti apa Pak Rino? Yang ideal, memang itu yang ideal kita kan harapannya itu dudi yang bisa menampung sedikitnya 5 atau 10. Itu kan skalanya kan besar kan. Kemudian dudi yang setidaknya itu sesuai dengan jurusan, kalau misalkan seperti itu. Karena kalau tidak sesuai dengan jurusan kan nggak cocok. Karena apa yang kita ajarkan di sekolah itu kan kalau misalkan dudinya sesuai kan akhirnya manage sama. Jadi anak-anak apa yang sudah kita berikan di sekolah nanti diaplikasikan di dunia kerjanya tidak sama. Cuma ini kan kalau misalkan cari dudi seperti itu juga sulit. Kita kan juga banyak. Kalau misalkan di Mojokerto kan hanya sedikit mungkin. Nah, ruang lingkup kita kan tidak hanya Mojokerto, bisa kan di skalanya Jawa Timur harusnya. Cuma kendalanya kan juga dari anak-anak. Karena kalau kita di luar kota, di yang jauh, itu kan juga berpengaruh di anak-anak juga. Anak-anak harus biayanya mungkin. Karena untuk program ini kan memang ada subsidi dari sekolah, cuma kan dibiayai oleh anak-anak sendiri kalau misalkan kos dan lain sebagainya itu. Jadi begitu. Sebetulnya kalau dudi di Mojokerto ya tidak kalah sebetulnya. Cuma karena lingkupnya ini kan semua SMK itu juga melaksanakan kegiatan seperti ini, jadi kan takutnya tempat dudinya itu terlalu overload, sehingga tidak di SMK di Mojokerto, tapi ada yang di luar Mojokerto. Jadi seperti itu. Oh gitu. Ini karena 5 kelas yang dengan jurusan yang berbeda, Pak ya. Nah, ini yang sepertinya ada kekurangan atau misalkan yang jadi
fokusnya itu lebih ke jurusan yang mana, Pak? Atau Nah, semua sama semuanya? iya, kemarin kita sudah mengumpulkan kaprok ya. Kemarin saya sudah mengumpulkan kaprok sesuai dengan jurusan yang sudah mau seluruh kaprok sebetulnya. Seluruh kaprok kita kumpulkan tadi persiapan untuk kegiatan prakerin, kemudian kita tawarkan juga akhirnya mengerucut di jurusan yang siap berangkat. Jadi siap berangkat adalah jurusan yang TP, jurusan TKJ, kemudian SPT sama jurusan TPA itu siap berangkat. Nah, setelah berjalannya waktu, kemarin saya dapat laporan kalau ternyata dari kelima rombel atau berapa ada dua jurusan yang belum mendapatkan tempat duduk. Nah, ini yang menjadi kendala saya, masih ada. Nah, ini yang setidaknya ini menjadi kebingungan, ini kok masih belum dapat tempat duduknya di jurusan di TP sama jurusan di itu. Ada dua jurusan yang sampai dengan hari ini mungkin tempat duduknya belum di lobby atau belum mendapatkan tempat. Ya, ada anak-anak yang belum bisa dapat. Kalau yang jurusan yang lain memang tidak ada komplain, cuma kita belum dapat list juga. Apakah sudah belum? Cuma dari hari ini laporannya kan ternyata hanya dua yang belum dapat itu. Jurusan apa kalau boleh tahu, Pak Dino? Di jurusan teknik pengelasan sama jurusan SPT. SPT, oke. Nah, sejauh ini dari persiapan prakerin yang sudah dilakukan, kan tadi kan katanya kan ingin dapat studi yang ideal itu kan yang nanti bisa sesuai dengan jurusan, terus bisa menampung banyak siswa yang bisa di situ. Nah, ini sejauh ini persiapannya Pak Rino sudah berapa persen? Misalnya dari 100% itu sudah berapa persen? Kalau kemarin kita sudah persiapan itu, kita sebetulnya kan jauh-jauh hari. Sebetulnya dari tahun kemarin itu kan kita sudah melakukan kerjasama. Kita tinggal menindaklanjuti saja sebetulnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang kelihatannya prakerin ini kan kita mau ajukan di bulan di bulan November untuk kegiatan prakerin. Tapi ternyata kita majukan sehingga komunikasi ke dudinya kemarin itu kan hanya November. Tadi harusnya jauh jarak itu yang menjadi dudinya di tempat oleh sekolah lain. Jadi seperti banyak di sekolah lain. Berarti sejauh ini sudah berapa persen? Berarti kan dengan waktu yang akhirnya gitu berarti berapa persen? Tinggal berapa persen? 80%. Cuma kan tinggal dua jurusan. Ada jurusan. Dan itu tidak semuanya kan, hanya 2 tempat atau 3 tempat. Tadi kalau saya dengar dari persiapan yang sudah dilakukan Pak Rino tadi, langkah yang sudah ditempuh tadi kan sudah mengumpulkan kaproknya atau ketua jurusannya kan ya Pak Rino ya. Kira-kira apalagi yang sudah dilakukan selain tadi mengumpulkan terus kemudian berkoordinasi, itu berapa kali sudah dilakukan Pak Rino? Dari mulai kapan? Iya. Untuk koordinasi kemarin pertama kita sudah yang pertama kan kita diberikan arahan kepala sekolah dulu untuk segera melaksanakan prakerin. Dan waktu kemarin sekitarnya memang tanggal-tanggal berapa kemarin? Awal-awal bulan kita ketemu kepala sekolah melaksanakan program kerja sekolah itu prakerin. Kemudian setelah itu minggu kemarin saya kumpulkan kaproknya untuk segera untuk melaksanakan kegiatan prakerin dengan 5 jurusan yang sudah siap, itu 5 rombel yang sudah siap. Nah, itu langkah pertama. Kemudian yang langkah keduanya kita sampaikan lagi, saya akan punya grup lagi untuk segera mengelis, untuk segera mendata siswanya dan tempat duduknya masing-masing, serta membagi nanti di pembimbingnya. Nah, ini sudah kita lakukan. Setelah itu ya mungkin yang selanjutnya ada laporan itu tadi, ada laporan yang kekurangan tempat itu secara personal itu menyampaikan dari Kaprok TP sama SPT. Ya, dan
seperti itu. Yang sudah laporan sama Pak Rino akhirnya diketahui ada 2 jurusan lagi tuh Pak Rino. Tapi dalam waktu dekat ini mungkin hari Jumat kita akan kumpul lagi karena apa namanya ada momen untuk mengumpulkan kaprok di hari Jumat terkait dengan tipnya tempat ataupun siswa yang akan melaksanakan praktek. Jadi nanti mungkin kalau hari Jumat itu masih ada kendala ya nanti kita akan bantu. Biasanya kan kalau kekurangan tempat duduk nanti saya juga akan mencari, kita akan sama-sama mencari. Juga koordinasi juga sih sama teman-teman dari Waka itu, minta solusi, minta setujuan juga karena kan terkait juga teman-teman dari Waka. Dari sejauh ini berarti sudah melakukan koordinasi dan nanti akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menanyakan tentang progres. Kira-kira nanti yang ditanyakan sama Pak Rino tentang progresnya berupa apa? Progres apa saja? Berupa apa? Misalkan list atau bagaimana? Maksudnya seperti apa? Saya kurang. Tadi kan akan diadakan koordinasi lebih lanjut lagi kira-kira dalam minggu ini di hari Jumat kalau nggak salah ya tadi ya dibilang Pak Rito. Nah kira-kira nanti yang ditanyakan itu progresnya nanti bisa berupa laporan apa saja yang diharapkan sama Pak Rino tadi. Oh ya. Ya untuk hari Jumat itu kan kita memang kita rapatkan semuanya dari seluruh bakat juga sama Kaprok. Kemudian karena apa namanya sekarang kan masih masa PMPLS juga, sedangkan minggu depannya kita sudah mulai pembelajaran. Nah, untuk prakren ini kan setidaknya nanti di minggu depan kalau misalnya ada sudah yang berangkat kita berangkatkan. Nah kita hari Jumat itu mengusulkan tentang apa namanya siapa yang nanti jurus yang memang di jurusan itu sudah siap di tempat dudinya. Nanti kita akan bisa mengetahui tentang kaprok-kaprok yang memang sudah mendapatkan tempat dudi, mana-mana kaprok yang belum mendapatkan tempat dudi. Dan kita kalau misalkan ada yang belum, nah kita nanti akan membantu untuk mungkin melobi tempat dudi yang sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Saya akan mungkin mencari lobi-lobi dari teman-teman yang lain di dudi-dudi yang mungkin sesuai dengan jurusannya. Teman-teman yang tadinya apa namanya ditempati orang lain sehingga kita harus cari lagi yang belum. Oke, berarti nanti dari laporan yang sudah diberikan sama Kaprok, jadi nanti Pak Rino akan melihat langsung. Jadi misalkan kalau ada kendala nanti solusinya yang dipikirkan Pak Rino saat ini itu adalah nanti langsung terjun ikut membantu gitu nggih Pak Rino nggih. Kelihatannya seperti itu. Jadi kalau upaya lain, upaya yang lain, selain misalkan, berarti nanti Pak Rino itu apa menghubungi dudinya langsung dari kenalan ya, dari bisa lewat. Kita bisa kan apa namanya by telepon. Kalau misalkan by telepon kemudian kirim surat. Walaupun kita nanti harus ke sana ya kita akan ke sana. Kalau hanya cukup kaproknya ya kita kaprok saja. Kalau misalkan butuh untuk dari sekolah, misalkan humas ataupun kayak yang lain, kita akan biasanya untuk langkah awalnya kita memang lebih dulu melakukan kerjasama. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang kan saya juga seperti itu untuk melakukan lobby ke perusahaan-perusahaan, mencari tempat duduk atau tempat magang. Nanti bisa kita apa namanya sebagai referensi teman-teman jurusan-jurusan. Oh ini ada tempat duduk. Sebetulnya kita juga punya apa cadangan-cadangan itu. Cuma kan kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mencari. Kaprok-kaprok itu kan silakan mencari dulu tempat-tempat. Kalau memang buntu ataupun kurang nanti kita akan bantu untuk mencari yang kita punya, yang lebih kita punya. Kira-kira ada upaya lain nggak selain misalkan langsung menghubungi Dudi misalkan biar dapat Dudi yang ideal, yang berkualitas gitu, yang seperti diharapkan sama Pak Rino. Kira-kira upaya lainnya apa? Oh ya, upaya yang lainnya mungkin apa namanya kita kan punya forum di Jakarta itu ya. Kita punya
Ya, kita punya grup sebenarnya di Humas itu banyak. Kita punya apa namanya koneksi di teman-teman Humas itu yang mungkin kita punya kita bisa tanya kepada kali kan apa jurusan sana itu apa namanya ada yang sama kemudian belum praker sehingga nanti itu bisa kita pakai dulu untuk semester awal, semester keduanya mungkin pakai untuk apa namanya sekolah yang lain. Jadi bisa memanfaatkan koneksi dari teman-teman humas lainnya yang mana dari sekolah itu nanti misalkan kosong bisa kita masuki terlebih Iya, dahulu gitu. jadi seperti itu nanti tetap di samping kita, di samping saya nanti ada lebih secara yang mencari sendiri di perusahaan, lebih yang sudah kita lakukan. Nanti yang kedua mungkin maka kelihatannya kita punya yaitu jaringan dari teman-teman, mas sekolah-sekolah yang ada di SM, bahkan tidak di SMK Mojokerto saja, mungkin di kabupaten kota yang punya. Saya kan ada grup di situ. Bahkan ada mungkin yang di Jawa Timur karena ada grup. Mas, nanti kita bisa tanyakan, saya bisa cari dari situ nanti. Kelihatannya iya sih bisa seperti itu. Ada lagi mungkin selain tadi tadi berarti stepnya Pak Rino adalah melakukan koordinasi dulu, terus kemudian bisa terjun langsung untuk nyari dudit, atau kemudian tadi idenya baru lagi, oh bisa berarti nanti langsung menghubungi koneksi Iya. jadi sama humas, iya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya banyak akhirnya. Iya, tadi kepikiran itu. punya koneksi seperti itu. Mungkin apa ya? Mungkin kita bisa ke dinas tenaga kerja. Dinas dalam apa Pak? Dinas apa? Dinas ketenagakerjaan. Dinas ketenagakerjaan. Dinas tenaga kerja itu kan apa namanya membawai dari satu perusahaan-perusahaan. Mungkin kita bisa kalaupun tidak ke perusahaan satu-satu kita langsung ke dinas tenaga kerja. Kebetulan juga punya apa kita kan juga bermitra dengan dinas kerja. Dinas tenaga kerja yang di Mojokerto ini juga kan kita punya, kalau kita mengadakan suatu kegiatan PKK ataupun kegiatan bursa kerja, kita kan pasti bekerja sama dengan mereka dinas tenaga kerja. Lah barangkali itu juga jalan solusi nanti apa namanya kita bisa bekerja sama dengan dinas kerja supaya mencarikan ini loh ada apa namanya perusahaan yang membutuhkan anak-anak praker, jadi seperti itu. Nah, sudah banyak ya berarti Pak ya. Jadi yang tadi idenya Pak Rino tadi bisa pertama pokoknya langkah awal itu adalah koordinasinya dulu dikuatkan, terus kemudian soalnya kita ambil dari apa preferensi atau pilihan dari masing-masing kaproknya, terus kemudian nanti bisa apa menghubungi langsung ke dudinya, terus kemudian ada tadi lagi itu adalah apa mencari dari jaringan humasnya Pak Rino kenalan itu tadi, jadi bisa melobi ketika belum dipakai akhirnya dipakai duluan, dan terakhir tadi pakai dinas ketenaga kerjaan ya Pak Rino ya. Nah, iya. Dari beberapa opsi itu kira-kira yang mungkin dilakukan yang dekat-dekat ini bisa dilakukan langsung itu yang apa saja Pak Rino? Yang mungkin bisa dilakukan dekat-dekat ini? Yang bisa saya lakukan mungkin namanya lobby itu kan kita di samping untuk apa namanya tetap saya tanyakan dulu sampai sejauh mana mungkin lobby yang dilakukan oleh kaprok jurusannya masing-masing itu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kurang, nanti kita akan bantu untuk mencarikan mungkin dari teman-teman dulu lobby atau langsung nanti kita dalam waktu dekat bisa lah apa namanya ke dinas tenaga kerjaan kalau itu secara umum bisa bantu. Tapi yang paling mungkin yang saya punya dulu koneksi yang mungkin apa namanya relasi-relasi yang mungkin bisa saya hubungi dulu, itu yang mungkin bisa saya sebelum melangkah ke yang mungkin agak apa namanya terlalu umum juga dinas tenaga kerja dan sebagainya. Gitu. Berarti ini nanti jenengan akan menghubungi koneksinya dulu. Nah, kira-kira kapan mau menghubungi koneksinya dulu? Ya, Jumat ini kita ketemu dulu ya, Jumat bisa memastikan apakah teman-teman itu sudah mendapatkan tempat studi apa belum. Nanti dari sekian teman itu kalau yang belum kan hanya PSPT sama DT. Tapi
yang paling berat itu di TP sebetulnya. Kalau PSBT kemarin hanya satu ya, hanya sedikit. Setelah dapat laporan dari teman-teman itu, nanti mungkin ya sih secepatnya. Kalau kan hanya menghubungi saja kan, kita setelah laporan Jumat itu pasti kita akan tindak lanjuti langsung berarti Pak ya. Jadi minggu ini koordinasi langsung minggu Seninnya langsung eksekusi untuk sudah nyari. Mulai eksekusi. Kalau menghubungi secara baik telepon ataupun itu kan bisa langsung nanti setelah kita dapat laporan dari teman-teman ya. Nah, kalau membutuhkan surat dan sebagainya ya nanti surat itu bisa kita antarkan langsung di hari Senin. Karena mungkin perusahaannya Sabtu libur atau bagaimana, tapi kalau Senin, sehingga nanti kalau surat kita antarkan langsung, nanti jawabannya kan bisa jadi langsung, bisa jadi 1 atau 2 hari, tapi setidaknya kalau saya biasanya melobi langsung ke perusahaan itu langsung kan jawaban, bisa tidak menunggu waktu yang lama, 1 atau 2 hari itu kan lama, sehingga kita bisa langsung tindak lanjuti. Sehingga kegiatan praktikum yang kita rencanakan itu sekitar Agustus awal itu bisa terlaksana. Karena ini kan masih bulan Juli ya. Jadi, memang dengan waktu yang mepet ini kita cepatnya saya harus cepat bergerak supaya di bulan Agustus untuk kita bisa memberangkatkan anak yang praktikum. Nanti insya Allah setelah Jumat koordinasi langsung ditindaklanjuti Senin. Kira-kira yang dilibatkan siapa saja Pak Rino? Nanti kita koordinasi dengan seluruh kakak, kemudian seluruh kaprov ya. Tetap kaprov walaupun ada yang berangkat dan yang tidak, tetap kita ikutkan supaya dia mengetahui alur. Barangkali di dalam kaprov yang lain juga punya gambaran atau referensi juga. Jadi tetap. Kemudian maka yang lain kita perlu koordinasi juga, karena dari kesiswaan jumlah siswanya kan pastinya berkurang di kelas ini, ada kelas ini. Kemudian di kurikulum juga perlu tahu mana kelas-kelas yang harus yang ada di sekolah, yang bisa dan keluar. Kemudian kita dari terus masalah pembelajarannya, terus masalah bahwa di praker itu juga kan seperti pembelajaran ya. Kita juga pasti diberikan arahan seperti itu. Nanti biar tidak kaprok untuk menyampaikan ke siswa yang mau prakerin itu biar sama, bahwa yang namanya prakerin itu sama dengan pembelajaran, tidak seperti ya sudah lepas dari sekolah, biasanya kan seperti itu nanti gambaran anak-anak, takutnya seperti itu. Kalau sudah prakerin tidak ya di sekolah tidak diawasi dan sebagainya. Padahal kalau prakerin itu kan tetap sekolah, kita ada absen, kita ada pantauan, pembimbingan, kemudian ada nilai dan sebagainya. Sama sebetulnya kalau misalkan tidak masuk beberapa hari dan sebagainya, tetap kita akan nilai dari situ. Jadi saling keterkaitan semuanya, karena kita kerja tim, tidak mungkin saya sebagai humas hanya ikut prakerin terus yang lainnya tidak tahu. Nanti ya nggak bisa maksimal kegiatannya. Di setiap kegiatan sekolah pasti kita melibatkan teman-teman yang lain dari waka-waka yang lain. Jadi seperti itu, biar kolaborasi, kemudian saling mengetahui kalau terjadi apa-apa juga kita juga saling bisa bekerja sama seperti itu. Ada dari luar sekolah nggak yang dilibatkan Pak? Dalam luar sekolah ya wali murid. Wali murid kita kemarin kan sudah juga sudah sampaikan bahwa dunia SMK itu kan ada kewajiban yang namanya prakerin. Dia harus magang di luar sekolah itu minimal 4 atau 5 atau 6 ya 5. Itu kita sudah sampaikan pas waktu program sekolah kemarin. Perkara berangkat dan sebagainya kan itu nanti ada jadwal tersendiri. Ya, memang kita kemarin memperkirakan kan antara Juli, kemudian Agustus atau September. Nah, ternyata kan bulan Agustus. Jadi setidaknya orang tua juga mengetahui bahwa anak-anak kelas 11 ini sudah mau berangkat prakerin. Untuk pengumpulan wali murid kita sudah sampaikan dari awal sudah. Jadi, seperti itu. Rino berarti ini tadi sudah ada rencana dari Pak Rino tadi
mau mengumpulkan dan juga langsung menghubungi koneksi untuk mencari studi yang sesuai dengan yang diharapkan sama sekolahan. Oke, Pak Rino. Jadi dari obrolan kita hari ini, kira-kira yang didapatkan sama Pak Rino apa? Dari tadi apa permasalahannya yang dibingungkan apa, terus kemudian akhirnya yang didapatkan itu apa? Saya tadi memikirkan terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, yang harus dilakukan, yang harus ini juga tercapai, kegiatan 2 harus tercapai, di kunjungan industri tercapai, terlaksana dengan baik, kemudian praktek terlaksana dengan baik. Tadi kan sempat apa namanya bimbang, ini gimana kalau misalkan praktek ini tidak bisa dilaksanakan, misalkan judulnya nggak dapat pun harus diundur dan sebagainya. Padahal kalau diundur kan nggak bisa, karena bukan rombel di Solo kita kan juga kurang. Jadi harus ada lima jurusan yang harus berangkat, 5 rombel yang harus berangkat. Kemudian kan masalah tempat duduk, kemudian masalah mencari tempat duduk. Dan tadi setelah berbincang dengan Budian ini tadi kan ternyata saya kok bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata saya juga punya relasi untuk atau koneksi untuk bisa memberikan apa namanya, bisa memberikan ke teman-teman, bisa memberikan apa gambar ke teman-teman. Oh ini loh ada tempat duduk, membantu teman-teman kaprot. Kemarin tidak terpikirkan, saya mikirkan biarlah kaprot sendiri yang mencari dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan setelah dari bagian ini saya dapat gambar, oh iya saya punya koneksi, oh saya punya teman, oh saya punya mitra. Nah, itu yang nanti apa namanya saya akan sampaikan ke teman-teman. Alhamdulillah Pak Rino ya. Jadi semoga nanti acaranya lancar. Jadi untuk apa prosesnya nanti juga semoga nanti prosesnya dapat proses yang baik. Jadi nanti mungkin minggu depan kita bisa ngobrol lagi terkait nanti prosesnya seperti apa Pak Rino gitu ya Pak Rino ya. Iya Budian, iya betul. Ya. Tapi kan minggu depannya mungkin hasil daripada pertemuan ini nanti kan harus kita ketemu teman, kemudian apa namanya setelah itu kan pasti kita akan tidak lanjuti baru minggu depannya insya Allah mungkin ada kabar yang baik sekali teman-teman yang praker ini bisa berangkat semuanya. Nah, terima kasih Pak Rino hari ini alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Rino tadi? Alhamdulillah. Terahkan Budian, alhamdulillah. Sedikit banyak apa namanya yang tadi saya bingung, merasa bagaimana sekarang akhirnya sudah sedikit terpecahkan ya, nanti akan saya saya terapkan besok di hari Jumat kita ketemu sama Kak Apra, akan saya sampaikan. Oke Pak Rino, alhamdulillah ya. Sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Rino. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.